Santapan Harian Minggu 26 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam cinta-Mu ya Bapa, kami berserah untuk menerima dan terlebih lagi melakukan kehendak-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berserah. Amin. Amos 3 ayat 9 sampai 16. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, jika semua bangsa adalah anak-anak Allah, maka Ia tidak memiliki anak emas. Dalam keadilannya, Allah menghukum Israel seperti Ia menghukum bangsa-bangsa lain. Tuhan menyuruh Amos menyiarkan daftar kejahatan Israel ke berbagai negeri. Tuhan hendak memperlihatkan neraca keadilan yang sama kepada bangsa-bangsa lain. Kejahatan Israel yang terutama adalah pemerasan, kecurangan, kekerasan, dan aniaya. Keadilan sosial adalah konsep yang asing di dalam keseharian mereka. Sebuah ironi di dalam sebuah masyarakat yang makmur. Nabi Amos hidup pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II di Israel. Ia berhasil membawa kembali kerajaan Israel ke puncak kemakmuran. Namun periode itu merupakan puncak kemerosotan moral Israel. Dari Yehuda, Amos dipanggil menjadi juru bicara Tuhan bagi keadilan sosial. Ia secara spesifik mengecam para pemimpin dan orang kaya di ibu kota Samaria. Dan bukan hanya mereka,
tetapi juga kalangan elit imam. Rupanya mereka semua telah memperkaya diri dengan menindas orang lain. Mereka menikmati segala fasilitas kenyamanan dari hasil suap dan kekerasan. Ketidakadilan sosial ibarat deretan pasak yang tidak sama tinggi. Keseimbangan diperoleh dengan memukul pasak-pasak yang lebih tinggi. Demikianlah Tuhan memukul para pemimpin Israel yang lalim. Sama seperti mereka menindas dan menjarah orang-orang miskin. Tuhan akan mengirim musuh-musuh asing untuk menindas dan menjarah mereka. Memperjuangkan keadilan sosial merupakan bagian dari kesalehan. Ini adalah ajaran yang selalu dibawa oleh para nabi dan paling jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengasihi Allah harus diikuti dengan mengasihi sesama manusia. Hati Allah berisi belas kasihan kepada orang miskin, lemah, dan teraniaya. Allah adalah Bapa atas semua manusia. Ia akan marah jika salah seorang anaknya ditindas. Karena itu, dengan serius dan dengan sekuat tenaga, usahakanlah untuk selalu bertindak adil dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami selalu hidup mengendalikan diri. Berkati dan mampukanlah kami untuk berlaku adil kepada semua orang. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.